Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Scorpio ya. Scorpio di tahun 2023. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Ya, yang mau terapi, private healing, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, juga mau berdonasi untuk Jumat Berkah, ya, dan juga mau berdonasi untuk channel saya atau mau like super thanks, sekalian juga ya like bukan like tapi tekan super thank atau terima kasih gitu ya. Bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau misalkan endorse kerudung, kacamata, make up, baju gitu ya, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi juga. Oh ya, untuk Scorpio sampai ke Pisces kita ada tambahan deck ya, baru datang deck baru. Oh, saya suka banget ini salah satu inceran. Oh, mulai banyak decknya ya, harus butuh storage box gitu ya, gitu yang ada gagangnya, jadi bisa dibawa kemana-mana kalau misalkan grading di cafe atau lagi sedang perjalanan ya. Oke, kita mulai aja ya. Yang mau nonton jangan lupa ya untuk super like-nya. Oke, Scorpio di tahun 2023. Saya buatnya Sabtu ya, Minggu harusnya saya sudah mulai bekerja lagi di sekolah. Oke, kita mulai ya. Scorpio di tahun 2023. Wow. Oke. Ada seseorang yang mungkin menawarkan perasaannya sama dia, atau kamu mau menawarkan perasaannya sama dia, seseorang yang selama ini kamu dilingkan ya. Tapi kamu belum sepenuhnya sembuh atau healing dari masa lalu gitu loh ya, masih. Padahal sebenarnya Allah tuh udah ngasih kamu yang terbaik, tapi kamu masih nengok-nengok ke belakang aja. Dan kamu harus bisa naklukin itu, karena orang yang datang itu nantinya adalah orang yang balance sama kamu atau seimbang ya, lawan yang seimbang lah gitu ya. Mungkin pinternya, baiknya gitu kan. Dan kamu akan bekerja keras gitu ya untuk keuangan kamu ya. Itu untuk keuangan, untuk percintaan itu tadi. Ya, bisa juga dalam hal pekerjaan kamu mungkin ketemu dengan partner yang seimbang lah ya, dalam artian ngeklik gitu ya, ini yang saya mau, ini yang saya butuhkan gitu selama ini gitu ya. Scorpio mungkin di tahun 2023 dia lebih rajin lagi dan ternyata membuahkan hasil menjadi Queen of Pentacles ya. Walaupun belum menjadi King, tapi berdoa aja, alhamdulillah ya, bersyukur aja maksud saya. Dan diharapkan ya, iya bukan diharapkan tapi memang di tahun 2023 Scorpio itu ternyata bisa mengambil pesan makna gitu ya. Kenapa saya belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu gitu loh. Banyak belajar lah ya, banyak belajar dari masa lalunya gitu, banyak belajar dari orang sebelumnya yang dia dilingkan sekarang gitu loh ya. Ya masih ada sisa-sisa dan bekas-bekasnya lah ya. Tapi sebenarnya di tahun ini kamu bisa lagi stabil, menarik lagi rodanya ke atas gitu ya, walaupun mungkin nggak terlalu ngoyo juga dan nggak terlalu slow juga gitu, tapi kamu fokus kerja keras dan mungkin kamu akan membuahkan hasil di tahun ini ya. Kamu akan memimpin suatu tim atau kamu akan naik pangkat atau jabatan gitu, aminkan aja dalam hal keuangan ya. Karena kamu tipe orang ini kalau saya lihat pekerja keras banget gitu, orang tuh seneng lihat kerja kamu dan hasilnya gitu ya.
Wow, tadi ini ada di bottom of the deck, sekarang ada di keluar lagi. Padahal tadi saya shuffle ya, kalian lihat ya, oke? Dan kamu bisa, tadi kan ada menarik rodanya ke atas ya, Wheel of Fortune ya, semua terlihat seperti gemerlap gitu ya, gemerlap, ngebling-bling, dan kamu bisa meng-create hidup kamu gitu ya, seperti apa yang kamu mau gitu, dan bersih-bersih banget dari hal-hal yang memang dirasa memang udah nggak worth it lagi untuk dipertahankan gitu loh ya. Ada beberapa yang terbangkit spiritualnya, memang lagi banyak sih, kalau nggak musim pernikahan tuh ya, kata teman saya ya, di kartu-kartu itu memang ya terbangkit spiritual gitu loh ya. Dan buah hikmah dari kamu bersih-bersih untuk hal-hal yang memang udah nggak worth it lagi dipertahankan itu adalah ya kamu punya kebesaran hati gitu, kebijaksanaan ya gitu. eh Ya itu tadi ada the hangman-nya juga ya, bisa melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda, punya kebesaran hati gitu kan. Dan eh ya awakening spiritual ya, mengenal dunia spiritual dan dunia energi apapun itu, kamu bisa menarik dari alam semesta dengan mudah gitu. Kamu seperti mendapatkan pelangi setelah badai yang kamu lewati, dan itu sesuai ya gitu. Jadi mengecap manisnya kehidupan sampai kamu lupa rasanya sakit hati gitu loh ya, itu hadiahnya ya. Dan ini merupakan cerita atau story yang memang belum, nggak akan pernah selesai, walaupun ya gitu, walaupun lebih baik di tahun ini. Mungkin ada beberapa dari Scorpio yang suka ke laut, atau ya itu tadi, mungkin dari laut kamu bisa banyak mengambil suatu pelajaran, mungkin di luarnya tenang tapi di dalamnya itu banyak banget pergolakan hidup gitu ya. Dan menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya, walaupun kamu sendiri tapi kamu nggak sendiri gitu, kamu benar-benar menyayangi diri kamu gitu kan. Dan karena apa gitu, kamu nggak mau berputar di situ-situ terus dengan konflik dan kekacauan yang ada di situ aja. Kamu berpikir gitu loh, ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Tadi seperti saya bilang kan, the hangman, sudut pandang yang jauh lebih beda. Ini tuh kenapa sih terjadi sama saya, ini maksudnya apa, maknanya apa. Oh ternyata saya mau terhubung dengan higher self saya, dan itu punya kekuatan untuk tembus ke langit gitu loh ya. Jadi kamu tahu gitu cara bekerja alam semesta gitu loh ya, dan lebih banyak masuk ke dalam gitu ya, mencari jawaban ke dalam. Serta ini sudah deadline, harus berubah, harus bersih-bersih, dan apa yang hilang, apa yang pergi itu nanti akan dikembalikan dengan versi terbaiknya dari Allah dan alam semesta, karena itu bukan buat kamu. Kamu akan dapat pencerahan dan bisa memberikan pencerahan itu kepada orang lain, karena ya regeneration, kamu berregenerasi gitu ya, menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Dan kamu akan ketemu soulmate kamu, itu tadi the lover ya gitu, benar-benar yang pasangan yang memang seimbang, balance gitu ya untuk kamu gitu. Tapi kamunya juga harus bisa move on gitu ya. Aku ngerasain kartunya bagus-bagus loh. Ada yang memang dia awalnya berat, tapi di endingnya tuh mungkin ada beberapa dari kamu yang akan solo traveling atau pergi berwisata, traveling ke tempat-tempat yang mungkin kamu sudah incar lama gitu ya. Nah tadi kan saya bilang deep knowing, imagine, kartu-kartu yang menandakan exchanging gift, kartu-kartu yang menandakan memang ada beberapa dari yang nonton ini adalah dia terbangkit spiritualnya, intuisinya mau terasa, mau tajam, itu yang membimbing dia dan connect ke atas gitu. Dia sudah tahu cara bekerja alam semesta gitu loh ya, dan dia orang yang penuh cinta di tahun ini gitu. Jadi memang beberapa dari yang saya rasa ya di sini kan, selain tahunnya pernikahan gitu ya, ini juga tahun dimana banyaknya orang tuh terbangkit spiritualnya gitu loh ya, kesadarannya tuh tinggi gitu ya. Dan dia tahu ternyata tujuan hidupnya dia gitu loh, dan dia sudah banyak banget belajar, mengamati, berpikir gitu, dan mencari jawaban ke dalam, kenapa sih kok hidup gue kayak gini gitu. Ternyata ya memang dia tuh ada tujuannya, dia udah tahu tujuan hidupnya dia, maksudnya dia. Jadi dan dia berusaha untuk menjalani hari-hari itu dengan menyenangkan. Kita tuh seru kalau kita tahu tujuan hidup kita, tapi kalau kita nggak tahu gitu ya, misalkan udahlah yang penting gue
kerja dapat duit gitu misalkan, itu nggak seru kalau menurut saya. Yang seru itu ketika kita tahu nih, kita nggak cuma sekedar kerja, tapi kita juga sembari bermain, sembari dapat pahala, sembari membantu orang, itu jauh lebih bisa buat kita jadi kayak bahan bakar gitu ya, dan bisa mengutarakan suatu kebenaran atau berbicara sesuai dengan apa adanya, nggak mau ditutup-tutupin lagi, nggak mau cari posisi aman. Dan mungkin ada beberapa dari Scorpio yang nonton ini suka mengkonsumsi teh. Dia tahu dengan teh itu dia punya efek menenangkan, karena selama ini mungkin dia butuh ketenangan. Dia bukan orang yang tenang selama ini, yang aku rasain agak gerasak gerusuk ya, maunya cepat, maunya instan gitu. Tapi seiring berjalan waktu, umur juga ya, itu bisa membuat dia tenang dan lebih dewasa untuk berpikir gitu ya, dan menemukan teman-teman sevibrasi. Dan di tahun ini juga banyak banget orang yang memuji dia karena wih gila sekarang dia kayak gini ya, dan lebih berani sama dirinya sendiri gitu, dan lebih banyak me time, lebih banyak mungkin yoga, meditasi masuk ke dalam dirinya, dan dia merayakan cintanya. Dia ketemu dengan orang yang memang seimbang sama dia. Ini ada slow down, yoga, meditasi tadi saya bilang ya. Dan karena dia mungkin ada beberapa yang make wave ya, nyambung tadi sama at the sea ya. Ya mungkin ada beberapa yang suka ke pantai, dan dia juga ngambil pelajaran dari pantai ternyata ya. Oh ternyata pantai itu tenang, tapi kadang ketenangannya dia itu kita nggak tahu di bawahnya itu banyak banget kehidupan yang luar biasa. Mungkin predator antara hiu makan ikan-ikan kecil kayak gitu, tapi tetap tenang terlihat. Mungkin saya harus seperti itu, nyambung dengan invite your fears to biar saya tenang walaupun banyak pergolakan di dalam maupun di luar. Saya tetap tenang, harus tenang gitu loh ya, biar tetap bisa berpikir dan nggak labil lagi ya. Iya ya enggak gitu. Dan orang yang nggak gengsi untuk minta maaf. Mungkin selama ini ada beberapa dari kamu yang gengsi banget untuk minta maaf gitu ya. Oke. Tapi sekarang enggak. Oke, ya. Tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu gitu, dan memang terbukti hasilnya. Inilah buah optimis kamu ya, kamu ketemu dengan orang yang seimbang sama kamu, walaupun mungkin dalam hal keuangan ya masih ada isu-isu ya gitu. Dan mungkin kamu berdiri dengan orang yang punya anak, atau kamu punya sisi kekanak-kanakan, atau orang yang berdiri sama kamu masih punya sisi kekanak-kanakan ya. Dan kamu lebih mencintai diri kamu terlebih dahulu. Setelah kamu healing, mencintai diri kamu terlebih dahulu, baru tuh datang ya, setelah semuanya normal. Tuh kan saya udah bilang kan, ini adalah tahun 2023, dan selain orang banyak yang terbangkit spiritual, juga banyak yang menikah, benar kata teman saya ya. Akan ada yang menikah. Mungkin setelah kamu healing, kamu mencintai diri kamu, akhirnya orang yang datangnya itu bisa diajak nikah, dan kamu bisa lebih mengekspresikan cinta kamu. Mungkin selama ini kamu orangnya cuek gitu ya, gitu. Dan ternyata penting loh kita mengekspresi cinta kita, walaupun makasih ya, aku sayang kamu misalnya gitu, tapi kamu kadang suka gengsi, suka malu gitu ya. Dan diharapkan tidak lagi memakai topeng loh ya, tolong dilepaskan topengnya gitu. Dan ya kamu harus bisa memutuskan dengan siapa kamu berdiling. Kamu masih mau menye-menye dengan orang di masa lalu, atau kamu mau sembuh, mau healing, cinta diri kamu, lalu kamu ketemu dengan orang yang jauh lebih baik nantinya. Belajar maafin aja ya. Kalau coba untuk memaafkan, kalau nggak bisa ya maaf, belajar gitu loh ya. Dan perbanyak bermain ya, karena kamu tahu nih, kamu udah tahu tujuan hidup kamu udah tahu cara kerjanya alam semesta, kamu menjalani dengan happy. Begitu juga dengan di kehidupan percintaan kamu menjalannya dengan banyak happy, banyak bermain di outdoor ya, biar kamu bisa menarik hal-hal yang positifnya gampang gitu ke dalam kehidupan percintaan juga gitu, dan bisa memberikan kesempatan kepada hubungan percintaan kamu, dan ketemu dengan orang yang sama-sama punya chemistry. Nah setelah itu baru di orang di masa lalu kamu nyesel ya. Biasanya sih gitu, itu suatu perjalanan yang biasa banget gitu ya. Oke. Makanya kalau misalkan kalian masih menye-menye sama orang di masa lalu, hoi cepet deh gitu, cepet sembuh, cintai diri kamu sendiri dulu. Nanti kamu akan ketemu dengan orang yang bisa membahagiakan diri kamu, daripada kamu terus meratapi orang di masa lalu kamu gitu ya.
Oke. Kayaknya ngambil kartu jatuh. Oke, aku suka nih kartunya ya. Kecil, enak dikocoknya, aerodinamis. The Golden Mirror. Ya, tadi saya udah bilang kan, kalau misalnya kamu sudah healing, sudah sembuh gitu ya, sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu akan ketemu dengan pasangan yang balance atau seimbang, baiknya, misalnya penyayangnya gitu kan, terus ya banyak hal lah ya, pinternya gitu loh ya. Girl with a snake, tapi kamu juga harus tetap waspada dengan orang-orang yang memang mungkin nggak suka dengan hubungan kamu, baik itu di masa lalu maupun ketika misalnya kamu udah, mungkin ada sesuatu hal di masa lalu yang ngebuat kamu putus, yaitu mungkin ada saingan, ada orang yang nggak suka, baik itu perempuan maupun laki-laki, pasti ada aja lah. Tapi di tahun ini ketika kamu ketemu dengan soulmate kamu yang seimbang, kamu lebih bisa waspada dengan orang-orang yang nggak suka melihat hubungan kamu gitu ya. Dan tetaplah, masa lalu tuh masa lalu, jangan lagi dibawa-bawa. Kamu tetap ya udahlah yang belakang, yang misalnya masa lalu itu sakit hati, nggak enak gitu kan, biarin itu jadi masa lalu gitu. Oke, gue udah ngerasain ini, gue ke depan nggak mau gitu kan, gue nggak mau lagi terkungkung masa lalu, gue mau hidup di masa sekarang, gue tidak mengkhawatirkan masa depan, yang penting gue melakukan yang terbaik di masa sekarang gitu ya. Terus kisses, nah, ya mungkin ada seseorang orang yang kamu dilingkan ini, dia pengen banget nyium kamu kali ya. Seduction, ya mungkin sudah mulai melakukan serangan-serangan ya, flirting gitu, dating, punyanya ketertarikan ya, itu mungkin sudah mulai kamu rasakan. Tapi hati-hati ya, nanti terparty. Pastikan dulu dia orangnya tidak punya pasangan. Dan the sword and rose, truth, tell the truth ya, katakan gitu, kamu menjadi sosok seorang yang memang apa adanya, jangan banyak pakai topeng ya, deception ya gitu. Saya ini pernah mengalami luka misalkan kayak gini, saya nggak mau lagi itu terulang, gue maunya kayak gini nih, lu mau nggak? Kalau mau ayo, enggak ya udah, misalkan kayak gitu ya. Dan chaser runner ya, kamu menghentikan fase chaser dan runner, tapi lebih ke yuk kita sama-sama gitu ya. Itu yang aku rasain, nggak ada yang ngejar-ngejar, nggak ada yang dikejar-kejar gitu, nggak ada yang lari gitu ya, tapi lebih ke yuk kita sama-sama balance ya. Dan tapi tetap kamu tuh mengutamakan me time gitu, mengutamakan diri sendiri masing-masing ya, dengan ya salah satunya dengan me time gitu ya. Karena kamu mau menikmati dulu keindahan hidup itu seperti di surga, karena kamu sudah sembuh, sudah healing ya gitu. Dan ya walaupun kamu pernah merasakan patah hati, tapi sebenarnya dia nanti akan hadir orang yang suka sama kamu kok, dan ngajak ngedate, lalu ngajak nikah, wedding ring. Wedding ya, memang kamu tahun menikah untuk Scorpio ya, banyak kok yang menikah zodiak ini, di zodiak ini tahun 2023, kita aminkan aja. Oke. Oke. Growth ya, jiwa kamu akan bertumbuh. Ini soul journey-nya di tahun ya, kamu akan bertumbuh. Walaupun sekarang mungkin yang belum ketemu jodoh, kamu merasa sendirian, tapi kamu nggak kesepian gitu ya, karena kamu tahu dikelilingi malaikat gitu kan. Kamu tahu cara kerja alam semesta, menikmati hidup kamu, membahagiakan hidup kamu, minta untuk hidup kamu gitu kan, mencintai diri kamu dulu gitu. Dan kereta gitu ya, kamu lebih sabar orangnya, lebih sabar, lebih simpati, lebih empati. Tadi ada the hangman ya, melihat sudut pandang yang jauh berbeda, kenapa ini, pokoknya semua dapat jawabannya nanti di tahun ini ya. Lebih jujur, tell the truth ya kan. Terus tadi berbicara kebenaran lagi, intinya ya udah apa adanya aja, jangan banyak-banyak pakai topeng, jangan ditutup-tutupin gitu kan. Dan kamu akhirnya mengerti gitu bahwasanya ketika kamu
melakukan kesalahan di masa lalu, itu adalah peluang kamu untuk lebih banyak belajar gitu ya. Dan your purpose is joy, ya tahu tujuan hidup kamu sih gitu ya. Ini kartunya banyak yang nyambung, kayaknya keren banget deh. Dan kamu akhirnya menerima bahwasannya peluang-peluang yang hadir dalam hidup kamu adalah cara terbaik kamu untuk belajar ya. Punya rasa kebanggaan diri kamu juga gitu, karena kamu bisa melewati ini semua dan akhirnya ketemu dengan orang yang ngeklik sama kamu ya. Mungkin kamu lebih nggak kaku lagi, lebih senang humor gitu, yang lucu, atau nonton serial-serial komedi dan imagination ya. Jadi ada imagine ya, memang kamu beberapa yang nonton video ini memang mengenal dunia spiritual, mengenal tahu dunia energi, cara kerja alam semesta gitu ya. Makanya ada playfulness ya, memang maunya kamu bahagia, happy, karena dengan bahagia, happy, kita bisa menarik apapun dari alam semesta dengan mudah ya. Banyak bersyukur di tahun ini ya, yang karena kamu sudah healing, sudah sembuh, sudah rilis. Jadi ketika kamu melihat kejadian di masa lalu, kamu udah gak sakit hati lagi, itu patokannya kamu sudah rilis atau sembuh ya. Akhirnya kamu bersyukur, oh ya, harus saya memang perjalanan orang beda-beda, saya harus melewati itu dan akhirnya saya akan mendapatkan orang yang terbaik gitu ya. Dan punya kebanggaan, harga diri, dan kamu tahu kamu tidak bisa merubah masa lalu, dan lebih banyak melakukan pertolongan atau membantu orang lain gitu ya, melayani orang lain. Jadi kalau menurut saya sekian dulu untuk reading Scorpio di tahun 2023 ya. Keren banget kartunya. Wedding ini banyak yang ngeklik kartunya ya. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.